Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Petronella Cumelina Acida, NIM D1011171001, mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal tugas akhir yang berjudul Studi Eksperimen Penggunaan Glass Fiber dan Strapping Band sebagai bahan pengganti tulangan baja pada pembuatan pondasi telapak precast untuk konstruksi wilayah pantai. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM dan juga kepada Ibu Insinyur Yoko Lestiawati MT selaku dosen pembimbing, dan juga kepada Bapak Insinyur Faisal MT dan Bapak Arianto STMT selaku dosen penguji. Baik, dalam penjelasan proposal tugas akhir ini akan dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian. Untuk pendahuluan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Untuk latar belakang, kita tahu bahwa beton terbuat dari campuran antara agregat halus, agregat kasar, air, dan atau tanpa bahan tambah lain. Kemudian untuk memperkuat dari beton tersebut digunakanlah tulangan baja yang disebut beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang diperkuat dengan baja sebagai tulangan, bertujuan untuk meningkatkan kuat tarik beton. Namun di sisi lain, beton bertulang juga memiliki kelemahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Hal ini menjadi masalah bagi pembangunan yang berada di sekitar pesisir pantai. Apalagi sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai luas lautan yang lebih besar dibandingkan daratan. Sementara perkembangan infrastruktur semakin pesat dan jumlah penduduk juga semakin bertambah, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mendorong perkembangan konstruksi menuju daerah pantai. Oleh sebab itu, pada penelitian ini digunakanlah alternatif pengganti tulangan baja, yaitu serat kaca dan strapping band. Untuk ini adalah gambar pondasi tiang tongkat, di mana saya fokuskan untuk bagian telapak pondasinya untuk konstruksi ringan seperti rumah tinggal. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana karakteristik kuat lentur plat mortar yang menggunakan serat kaca atau glass fiber dan strapping band sebagai bahan pengganti tulangan untuk konstruksi plat ringan pracetak tanpa agregat kasar serta tahan korosif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik kuat tarik lentur plat mortar dengan menggunakan serat kaca atau glass fiber dan strapping band sebagai bahan pengganti tulangan untuk konstruksi plat ringan pracetak tanpa agregat kasar serta tahan korosif. Kemudian ruang lingkup penelitian yaitu mengetahui sifat fisis dan karakteristik plat mortar serat kaca atau glass fiber dan strapping band sebagai pengganti tulangan baja meliputi kuat tekan mortar, kuat tarik belah mortar, dan kuat lentur plat mortar serat kaca, glass fiber, dan strapping band. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, benda uji yang digunakan adalah silinder dengan diameter 15 cm dan tingginya 30 cm sebanyak 12 sampel. Kemudian plat mortar dengan dimensi tebalnya 5 cm, lebar 15 cm, dan panjangnya 53 cm sebanyak 18 sampel. Kemudian benda uji direncanakan berdasarkan beton normal dengan mutu FC sama dengan 28 MPa.
Selanjutnya jenis glass fiber atau serat kaca yang akan digunakan yaitu jenis continuous roofing fiber. Jenis strapping band yang akan digunakan yaitu strapping polypropylen. Kemudian untuk plat dengan satu tipe tanpa penambahan fiber, 3 tipe variasi dengan metode penggunaan serat kaca atau glass fiber, dan 2 tipe variasi dengan metode penggunaan strapping band. Selanjutnya, pengujian kuat tekan benda uji silinder dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari. Pengujian kuat tarik belah benda uji silinder dilakukan pada umur 28 hari, dan pengujian kuat lentur plat mortar dilakukan pada umur 28 hari. Selanjutnya, tidak menganalisis reaksi kimia campuran serat kaca dan strapping band terhadap semen. Dan yang terakhir, tidak menganalisis biaya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk bahan campuran pada plat mortar ini meliputi semen, yaitu semen tipe PCC, kemudian agregat halus atau pasir, air, dan fibernya sendiri meliputi glass fiber dan strapping band. Kemudian serat kaca atau glass fiber merupakan kaca cair yang produksinya ditarik menjadi serat serabut tipis, kemudian dipintal untuk jadi benang dan lembaran atau kain. Pada proses penggunaannya, glass fiber harus dicampur dengan beberapa bahan kimia resin sehingga menjadi bahan yang kuat, kokoh, dan tahan korosi atau disebut juga bahan komposit yang dapat bereaksi satu sama lain sehingga mengalami pengerasan dalam waktu tertentu dan akan terbentuk sesuai dengan molding atau cetakannya. Jenis-jenis glass fiber yaitu ada woven roofing, kemudian coppet straight mat, selanjutnya coppet straight, dan yang terakhir continuous roofing. Pada penelitian ini saya menggunakan jenis glass fiber continuous roofing dikarenakan menyesuaikan dengan bentuk penyusunan serat yang memanjang pada saat pengecoran plat nanti, dan jenis serat kaca ini juga relatif banyak diproduksi. Selanjutnya strapping band. Strapping band merupakan suatu bahan atau tali dengan material polypropylen dan polyethylene yang biasa digunakan dalam pembungkusan suatu paket. Beberapa keunggulan dari bahan ini yaitu memiliki kuat tarik dan kuat tekan yang tinggi, mudah diperoleh di pasaran, dan harganya yang relatif murah. Kemudian jenis-jenis strapping band itu meliputi strapping polypropylen dan strapping polyester. Pada penelitian ini jenis strapping band yang akan digunakan yaitu strapping polypropylen dikarenakan jenis strapping band ini mudah diperoleh di pasaran. Selanjutnya standar nasional yang dipakai pada penelitian ini yaitu SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Kemudian SNI 7656/2012 tentang tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat, dan beton massa. Selanjutnya SNI 1972/2008 tentang cara uji selam beton. Berikutnya SNI 1974/2011 tentang cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder. Selanjutnya SNI 2491/2014 tentang metode uji kekuatan tarik belah spesimen beton silinder, dan yang terakhir yaitu SNI 4431/2011 tentang metode pengujian kuat lentur dengan 2 pembebanan. Selanjutnya untuk kuat tekan beton berdasarkan SNI 1974/2011 dapat dihitung dengan menggunakan rumus FC sama dengan P/A. Untuk kuat tekan rata-ratanya sama dengan sigma FC per N, di mana P adalah beban uji maksimum dalam satuan Newton, A adalah luas bidang tekan dalam satuan milimeter persegi, dan N adalah jumlah benda uji. Kemudian
kuat tarik belah beton. Menurut SNI 03-2491-2014, kuat tarik belah benda uji dapat dihitung dengan rumus FCT sama dengan 2P per PLD, di mana P di sini adalah beban maksimum yang terbaca pada mesin uji dalam satuan Newton, kemudian L adalah panjang benda uji dalam satuan milimeter, dan D adalah diameter benda uji dalam satuan milimeter. Untuk pembebanannya sendiri dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kuat lentur pada balok atau plat beton di sini menggunakan dua rumus berdasarkan letak patahannya. Untuk rumus yang pertama, di mana untuk pengujian bidang patah terletak di daerah pusat seperti pada gambar, itu dapat digunakan rumus Fs sama dengan P kali L per B kali H pangkat 2. Selanjutnya, untuk pengujian di mana patah benda uji berada di luar pusat seperti pada dua gambar, itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus Fs sama dengan P kali A per B kali H pangkat 2. Berikutnya konsep elemen hingga SAP 2000. Program SAP 2000 ini prinsipnya membagi sebuah kontinum menjadi bagian-bagian kecil yang disebut elemen, sehingga solusi dalam tiap bagian kecil dapat diselesaikan dengan lebih sederhana. Tujuan dari penggunaan program SAP 2000 pada penelitian ini yaitu untuk menghitung daya dukung rencana plat pondasi berdasarkan hasil eksperimental dari plat mortar yang dibuat. Kemudian penelitian terdahulu di sini saya ada 10 jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu dari Derek Ferdiansyah tahun 2020 yang berjudul Studi Eksperimen Penggunaan Serat Kaca sebagai Bahan Pengganti Tulangan pada Pembuatan Plat Mortar Glass Fiber Reinforced Cement untuk Konstruksi Wilayah Pantai. Hasil penelitian ini yaitu didapat hasil momen lentur maksimum rata-rata benda uji variasi 1-3 berturut-turut 19,11 kg/meter, 22,73 kg/meter, dan 25,92 kg/meter. Kemudian jurnal penelitian oleh Jagannath Rao pada tahun 2009 dengan tema Suitability of Glass Fibers in High Strength Recycled Aggregate Concrete and Experimental Investigation. Hasil penelitian menunjukkan pada umur 28 hari hasil kuat lentur balok dengan variasi 0%, 0,01%, 0,02%, dan 0,03% berturut-turut yaitu 6,08 MPa, 6,16 MPa, 6,68 MPa, dan 6,8 MPa. Kemudian dari Chandramouli pada tahun 2010 dengan judul Strength Properties of Glass Fiber Concrete, di mana kesimpulan pada penelitian ini pada umur 28 hari penggunaan serat kaca sebesar 0,03% terjadi kenaikan kuat lentur sebesar 15-17%, sedangkan pada umur 180 hari terjadi kenaikan sebesar 21 hingga 26%. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Muhammad Ilham Mustari pada tahun 2011 dengan judul Studi Kuat Lentur Beton pada Perkerasan Kaku dengan penambahan serat fiberglass pada beton normal. Untuk hasil penelitian didapatkan hasil kuat lentur penambahan serat fiberglass 0%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, dan 0,4% berturut-turut adalah 49,8 kg per cm persegi, 55,8 kg per cm persegi, 51,2 kg per cm persegi, 50,2 kg per cm persegi, dan 47,5 kg per cm persegi. Kemudian jurnal dari Satria pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Fiberglass pada Beton Ringan Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur. Untuk hasil penelitian didapat nilai kuat tekan volume fraksi fiberglass
0%, 0,2%, 0,4%, dan 0,6%. Berturut-turut adalah 10,8687 MPa, 9,61106 MPa, 7,5065 MPa, 7,7065 MPa. Sedangkan nilai kuat lentur beton dengan volume fraksi fiberglass 0, 0,2, 0,4, dan 0,6% berturut-turut adalah sebesar 2,8606 MPa, 3,1814 MPa, 3,3146 MPa, dan 3,6154 MPa. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Zuraidah dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan tema penggunaan serat polipropilen dari limbah strapping band terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton ringan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu kuat tekan beton terbesar pada umur 28 hari dengan variasi penambahan strapping band 9%, yaitu sebesar 8,58 Newton per milimeter persegi. Hasil kuat tarik belah beton terbesar pada variasi penambahan strapping band sebanyak 9%, yaitu sebesar 0,45 kg per cm persegi. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Duan tahun 2004 dengan judul Tinjauan kuat desak dan kuat tarik belah beton dengan penambahan serat tali Beneser. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persentase peningkatan kuat desak tertinggi sebesar 6,251% terjadi pada kadar penambahan serat 0,6%, sedangkan persentase peningkatan kuat tarik belah tertinggi sebesar 39,142% terjadi pada kadar penambahan serat 0,9%. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Yuri Khairizal dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Penambahan Serat Polipropilen Terhadap Sifat Mekanis Beton Normal. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu peningkatan kuat tekan dan modulus elastisitas terjadi pada variasi kadar serat 0,4 kg per meter kubik, sedangkan peningkatan kuat tarik belah dan kuat lentur terjadi pada variasi kadar serat 1 kg per meter kubik. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Eka Saputra Pancadharma pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Penggunaan Serat Polipropilen dari Bahan Strapping Band Terhadap Kemampuan Mekanik Properties Beton. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa beton dengan serat polipropilen bagus dalam hal tarik dan lentur dan kurang terhadap kuat tekan dan pola retak. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Muhlis Hanafi dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Tinjauan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton Menggunakan Bahan Polimer Polyerta Produksi PT Varia Usaha Beton dengan Tambahan Pemakaian Fiber Polipropilen. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu nilai kuat tekan dan kuat lentur beton dengan tambahan fiber polipropilen mempunyai kuat tekan lebih tinggi daripada beton normal tanpa fiber polipropilen. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu semen tipe PCC, kemudian pasir, air PDAM, glass fiber jenis continuous roofing, dan strapping polipropilen. Selanjutnya, peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain gelas ukur, organic plate, wadah, mesin safe shaker, oven material, kerucut terpancung, pignometer, timbangan digital, cetakan silinder, sekop, mesin mixer beton, sendok semen dan besi pemadat, alat uji SLAM, penggaris, mesin CTM, flexural test mesin, dan splitting test. Selanjutnya, analisa material untuk agregat halus itu meliputi
pemeriksaan kadar organik agregat halus, pemeriksaan kadar lumpur agregat halus, pemeriksaan kadar air agregat halus, pemeriksaan gradasi agregat halus, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat halus, dan pemeriksaan berat volume agregat halus. Kemudian ini adalah desain rencana komposisi campuran. Saya menggunakan proporsi 1:2 dari berat per meter kubik dan fasnya sebesar 0,4. Untuk perhitungannya nanti perbandingan dari ketiga material ini dijumlahkan. Setelah itu masing-masing perbandingan dibagi dengan jumlah perbandingan dan dikalikan dengan berat mortar yang didapat dari SNI 7656/2012 sebesar 2200, sehingga didapat jumlah semen sebesar 647,06 kg per meter kubik, pasir sebesar 1294,12 kg per meter kubik, dan airnya sebesar 258,82 kg per meter kubik. Kemudian ini adalah jumlah komposisi mortar sampel silinder dalam satuan kilogram dan juga sampel platnya dalam satuan kilogram. Selanjutnya persiapan cetakan benda uji. Yang pertama yaitu cetakan benda uji silinder. Terlebih dahulu kita bersihkan dan diolesi oli. Selanjutnya untuk persiapan cetakan benda uji pelat, di sini saya menggunakan alasnya multiplex dan untuk cetakan pembatasnya itu dari busa karet. Kemudian nanti multiplexnya dicat terlebih dahulu dan untuk busa karetnya sebelumnya diolesi dengan oli juga. Selanjutnya pembuatan benda uji. Yang pertama yaitu penimbangan material. Penimbangan ini dilakukan agar hasil yang diinginkan sesuai dengan perhitungan campuran yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya pengadukan campuran. Proses ini menggunakan mesin molen atau mixer. Pengadukan dimulai dengan memasukkan pasir ke dalam mesin mixer, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan semen. Jika campuran tersebut sudah tercampur rata, kemudian masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tersebut. Kemudian kontrol penggunaan air dengan uji SLAM. Selanjutnya pengujian SLAM mortar. Pengujian SLAM ini dilakukan dengan mengisi adukan mortar ke dalam alat uji atau kerucut terpancung dengan 3 lapisan. Masing-masing lapisan itu ditumbuk sebanyak 25 kali secara merata. Pada lapisan ketiga setelah ditumbuk sebanyak 25 kali itu kemudian diratakan permukaan atasnya, lalu alat uji SLAM tadi diangkat secara perlahan-lahan. Setelah itu ukur penurunan adukan mortarnya. Selanjutnya pengecoran campuran mortar. Pada tahap ini adukan mortar yang sudah merata dituang ke dalam cetakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini benda uji silinder yang akan dibuat berjumlah 12 buah, kemudian untuk platnya berjumlah 18 buah. Selanjutnya tipe plat berdasarkan persentase fiber. Di sini ada 6 tipe. Di mana tipe yang pertama yaitu pengecoran dilakukan tanpa penambahan serat atau 0% sebagai kontrol untuk tipe lainnya. Kemudian tipe B1 itu pengecoran dilakukan dengan penambahan serat kaca 0,5% dari berat mortar yang disusun arah memanjang setiap 1 cm lapisan di permukaannya hingga mencapai tebal rencana. Kemudian tipe B2 itu pengecoran dilakukan dengan menambahkan serat kaca 1% dari berat mortar yang disusun arah memanjang setiap 1 cm lapisan di permukaannya hingga mencapai tebal rencana.
Kemudian tipe B3 ini pengecoran dilakukan dengan penambahan serat kaca sebesar 1,5% dari berat mortar yang disusun arah memanjang setiap 1 cm lapisan di permukaannya hingga mencapai tebal rencana. Kemudian tipe C1 itu pengecoran dilakukan dengan menambahkan 2 lembar strapping band dan disusun arah memanjang pada 1 cm lapisan bawah pertama dan dilanjutkan pada 3 cm lapisan berikutnya di permukaannya. Kemudian dicor lagi sesuai tebal rencana. Selanjutnya tipe C2. Ini pengecoran dilakukan dengan menambahkan 3 lembar strapping band yang disusun arah memanjang pada 1 cm lapisan bawah pertama dan dilanjutkan pada 3 cm lapisan berikutnya di permukaannya. Kemudian dicor lagi sesuai dengan tebal rencana. Kemudian ini adalah jumlah benda uji analisis kuat tarik lentur plat mortar. Jadi untuk benda uji plat itu berjumlah 18 buah. Kemudian ini adalah tampak atas plat lapisan serat kaca. Selanjutnya tampak sampingnya dari plat lapisan serat kaca dan di bawahnya ada tampak atas dari plat lapisan strapping band dan sampingnya ada tampak samping plat lapisan strapping band. Ini adalah tampak atas benda uji silinder dan tampak samping benda uji silinder. Untuk jumlah benda uji analisis kuat tekan dan kuat tarik belah mortar itu berjumlah 12. Dengan kuat tekan itu jumlah benda ujinya berjumlah 9 buah dan kuat tarik belah itu berjumlah 3 buah. Kemudian perawatan benda uji atau curing. Jadi di sini saya menggunakan karung goni basah untuk curing atau perawatan. Jadi nanti setelah benda uji dibuka dari bill casting, kemudian benda uji tersebut diselimuti karung goni basah. Fungsinya untuk menjaga suhu benda uji agar terhindar dari keretakan akibat suhu luar yang relatif berubah-ubah. Kemudian pengetesan benda uji, yang pertama kuat tekan mortar. Untuk persiapan benda ujinya itu seperti pada umumnya, jadi bagian atasnya itu diratakan terlebih dahulu atau di capping. Kemudian nanti benda uji setelah di capping itu dimasukkan ke mesin CTM dan dilakukan pembebanan hingga benda uji retak. Selanjutnya pengetesan kuat tarik belah mortar. Jadi untuk persiapan benda uji nanti menggunakan alat splitting test seperti pada gambar. Nanti silindernya atau benda ujinya dimasukkan ke dalam alat splitting test dan di bagian bawah dan atasnya itu dilapisi dengan kayu tipis untuk meratakan bebannya. Sama untuk kuat tarik belah mortar ini juga menggunakan alat CTM, namun posisinya saja yang berbeda. Nanti untuk pembebanannya dilakukan setelah memasukkan benda uji yang sudah dipasang splitting test ke dalam mesin CTM. Kemudian dilakukan pembebanan secara terus-menerus hingga benda ujinya hancur. Selanjutnya untuk pengetesan kuat tarik belah mortar, untuk persiapan benda ujinya itu terlebih dahulu diberi tanda dulu. Kemudian untuk pengujiannya itu menggunakan alat flexural test itu dengan cara manual. Nanti benda ujinya diletakkan pada tumpuan yang ada pada mesin flexural test ini. Kemudian dilakukan pembebanan secara terus-menerus hingga benda ujinya patah. Kemudian perhitungan momen lentur plat fondasi dengan metode elemen hingga atau SAP 2000.
Yang pertama yaitu membuat model baru dengan pemodelan plat shell dan menginput ukuran dimensi plat pondasi sesuai rencana dengan telah mengubah satuan menjadi kilonewton meter. Selanjutnya mendefinisikan material dengan tipe material beton dan menginput data-data yang diperlukan untuk material tersebut. Kemudian area plat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar momen ditinjau lebih detail dan hasilnya akan lebih akurat. Kemudian menginput tumpuan yang digunakan yaitu tumpuan spring seperti pada gambar ini diletakkan pada bagian sisi bawah plat dengan menginput nilai koefisien spring yang didapat dari modulus of subgrade reaction atau modulus reaksi tanah dasar. Kemudian mendefinisikan kasus pembebanan dengan beban merata pada area penebalan plat pondasi pada area tengahnya. Kemudian menempatkan beban yang bekerja pada area penebalan plat. Selanjutnya analisis plat dengan melakukan trial and error nilai beban pada plat pondasi hingga memberikan hasil nilai momen lentur yang sama dengan momen lentur pada hasil eksperimen di laboratorium. Kemudian ini adalah diagram alir penelitian. Dapat dilihat pada diagram berikut. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.